Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah pasca penembakan WNA Australia, aktifkan kembali polisi pariwisata di Bali. Pembukaan PKB ke-47 diawali PED Ayah Pawai. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Dwi Priawan, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, aksi penembakan 2 WNA Australia yang terjadi di salah satu villa di Desa Munggu, Kecamatan Mengui, Badung dinilai dapat mengancam keamanan dan kenyamanan pariwisata di Bali sekaligus memperburuk citra pariwisata Bali di mata dunia. Untuk itu, untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan yang berlibur ke Bali, keberadaan polisi pariwisata perlu diaktifkan kembali. Pasca penembakan warga negara asing asal Australia di Desa Munggu, Kecamatan Mengui, Badung, serta adanya travel warning dari Australia, keamanan Bali sebagai destinasi wisata semakin dipertanyakan. Hal ini tentu dapat memperburuk citra Bali di sektor keamanan. Untuk itu, Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali, sekaligus anggota DPRD Badung, Iwayan Puspanegara, meminta agar kondusivitas wilayah tetap dijaga, salah satunya dengan mengaktifkan kembali polisi pariwisata, sebab dinilai dapat menurunkan tingkat kriminalitas di objek wisata. Puspanegara mengatakan, Bali sebagai destinasi pariwisata harus memberi jaminan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan hingga warganya. Oleh karena itu, kita berharap aparat keamanan dalam hal ini kepolisian dari Polda Bali, Polresta, Polres Badung dan jajarannya untuk memperkuat keamanan kita di destinasi. Saya sangat merindukan kehadiran tourism police atau polisi pariwisata yang pernah hadir sebelum pandemi Covid yang berjaga di destinasi setiap hari 24 jam dengan tampilan yang gagah, dengan sangat dihormati oleh wisatawan, bahkan disegani oleh wisatawan. Ini perlu hadir di destinasi. Kenapa akhir-akhir ini tidak ada turis polis lagi? Dan kita berharap ini harus dihadirkan kembali. Yang kedua ada honorary polis. Banyak dulu wisatawan asing yang juga seorang polisi biasanya dijadikan honorary polis di Bali. Saya ingat ada namanya Stephen dari Australia. Dia adalah anggota polisi federal Australia. Dia menjadi honorary polis di sini. Sehingga budaya mereka nyambung. Sehingga ada rasa keseganan gitu bagi wisatawan. Keberadaan tourism police atau polisi pariwisata yang pernah hadir siaga berpatroli setiap waktu di destinasi sebelum pandemi COVID-19 dinilai sangat efektif dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan para wisatawan yang berkunjung ke destinasi pariwisata. Selain itu, pihaknya juga meminta pihak kepolisian dapat menggelar patroli rutin secara berkelanjutan. Sukma, Bali TV. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berpeluang memanggil 3 mantan Menteri Ketenagakerjaan terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Ketiga mantan menteri tersebut adalah Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Hanif Dakiri, dan Ida Fauzia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berpeluang memanggil 3 mantan Menteri Ketenagakerjaan dalam kasus korupsi pengurusan izin tenaga kerja asing di Kemenaker yang terjadi sejak 2012 lalu. Adapun 3 mantan Menteri Ketenagakerjaan yang berpeluang diperiksa ini adalah Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Hanif Dakiri, serta Ida Fauzia.
Ketiga mantan Menaker tersebut diduga mengetahui terkait penerimaan gratifikasi yang terjadi di lingkungan Kemenaker. Jubir KPK Budi Prasetyo menyebut saat ini penyidik KPK masih mendalami hasil pemeriksaan sebelumnya dan berencana memanggil saksi dan pihak lainnya yang dinilai terlibat. Berdasarkan hasil penggeledahan, KPK sudah menemukan sejumlah dokumen yang mendukung konstruksi perkara, termasuk diantaranya catatan aliran keuangan. KPK masih mendalami ya dari hasil pemeriksaan yang kemarin. Nanti seperti apa tentu KPK penyidik akan mempertimbangkan kebutuhan keterangan apa lagi ya untuk membuat terang dari perkara ini. Sebelumnya KPK telah memeriksa 3 staf khusus Menteri Ketenagakerjaan era Hanif Dakiri dan Ida Fauzia dalam dugaan korupsi RPTKA. Penyidik memeriksa ketiga staf khusus itu sebagai saksi untuk 8 tersangka dalam pemerasan izin tenaga kerja asing. Juli Suwarte dan Ketut Sumadias melaporkan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menganggap Undang-Undang Cipta Kerja sebagai rumah aman bagi penjahat lingkungan karena dianggap melemahkan perlindungan lingkungan dan memudahkan perusahaan melakukan eksploitasi sumber daya alam tanpa sanksi yang berarti. WALHI terus menyuarakan keprihatinannya terhadap lingkungan dan mendorong pemerintah untuk merevisi aturan tersebut. Dalam sebuah diskusi di Jakarta, WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, menganggap Undang-Undang Cipta Kerja sebagai rumah aman bagi penjahat lingkungan karena dianggap melemahkan perlindungan lingkungan dan memudahkan perusahaan melakukan eksploitasi sumber daya alam tanpa sanksi yang berarti. Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, mengatakan WALHI menyoroti bagaimana undang-undang ini dapat menjadi celah hukum bagi pelaku kejahatan lingkungan untuk beroperasi tanpa takut diproses secara hukum. WALHI menyoroti perlindungan lingkungan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai mengurangi standar perlindungan lingkungan, serta memberikan ruang lebih besar bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang berdampak buruk pada lingkungan. Lingkungan itu ada 2 hak. Yang pertama adalah lingkungan sebagai public interest, artinya lingkungan itu merupakan kepentingan semua orang. Yang kedua, di lingkungan itu ada hak lingkungan itu sendiri, bahwanya semua komponen lingkungan itu mempunyai hak. Gajah, tumbuhan, ikan itu dia mempunyai hak. Kenapa dia mempunyai hak? Karena dia merupakan bagian bagi lingkungan itu untuk tumbuh dan berkembang. Nah, batas apa hubungannya dengan gugatan yang kita masukkan? Saat ini WALHI terus menyuarakan keprihatinannya terhadap lingkungan dan mendorong pemerintah untuk merevisi aturan tersebut. Dari Jakarta, Juli Suwarte dan Ketut Sumadias melaporkan. Wisuda ke-168 Universitas Udayana. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling, kuah balung, and hawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga ya, 4 tumpang alit-alit lagi papat.
ngangen sampian usung mau tulang lindung wasani dengan Bombayu Sonora Tropical Pop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil. Pemirsa, Rektor Universitas Udayana Profesor I. Ketut Sudarsana melepas sebanyak 1.081 orang wisudawan dalam wisuda ke-168 UNUD yang berlangsung di Auditorium Widya Sabha UNUD, Kampus Bukit Jimbaran. Dengan jumlah tersebut hingga saat ini tercatat jumlah keseluruhan lulusan Universitas Udayana adalah sebanyak 129 ribuan alumni. Rektor Universitas Udayana Profesor Ketut Sudarsana berpesan agar para wisudawan ikut menjaga nama baik alma mater dengan selalu berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Pihaknya berharap para alumni UNUD dapat mengamalkan ilmu yang diraih dalam profesi masing-masing, diharapkan dapat mengimplementasikan dengan baik untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Dirinya yakin dengan metode pembelajaran dan kurikulum di UNUD, para alumni bisa bersaing di dunia kerja. Lepaskan lagi 1.081 orang wisudawan yang termasuk dalam periode Juni 2025 ini. Jadi ini adalah wisuda yang ke-168 Universitas Udayana. Universitas Udayana setiap tahun melaksanakan upacara pelepasan atau wisuda itu sebanyak 8 kali yang nanti disesuaikan tanggal-tanggal dan waktunya sesuai dengan kalender akademik yang sudah ditetapkan sebelumnya. Saat ini Universitas Udayana telah memiliki alumni sebanyak 129.716 orang, termasuk yang akan diwisuda pada hari ini. Mudah-mudahan semua wisudawan yang akan dilepaskan pada hari ini itu dapat menerapkan ilmu pengetahuannya dan juga kemampuannya, potensinya di masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat. Dan juga tentunya kami berharap kepada semua wisudawan tetap menjaga nama baik alma mater Universitas Udayana dan terus mengibarkan bendera alma mater Universitas Udayana semakin terkenal, semakin merakyat dan juga memberikan dampak kepada masyarakat. Ya, kami yakin bahwa kurikulum yang kita berikan, mata kuliah dan pengetahuan yang kita berikan ini adalah sudah mengacu kepada standar-standar nasional dan bahkan melampaui standar nasional. Beberapa program studi yang sudah menerapkan kurikulum internasional. Kami yakin bahwa alumni-alumni kami bisa bersaing tidak hanya di tingkat lokal, nasional maupun Para wisudawan UNUD kali ini berasal dari program diploma, profesi, sarjana, spesialis, magister, dan doktor. Dari 1.081 orang terdapat 669 perempuan dan 412 laki-laki. Pada kesempatan ini diserahkan penghargaan kepada 12 lulusan terbaik dari program diploma, profesi, sarjana, spesialis, magister, dan doktor. Agus Sudiatmika, Balik TV. Sementara itu pemirsa, SD Jambe Agung menggelar upacara perpisahan dan kenaikan kelas bagi siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 6. Acara berlangsung meriah yang diisi berbagai hiburan dan pertunjukan kesenian oleh siswa-siswi SD Jambe Agung. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan bagi siswa-siswi berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik.
Pada tahun ajaran 2024-2025, jumlah total siswa-siswi sekolah Jambe Agung Batu Bulan Gianyar Bali sebanyak 612 orang dari kelas 1 hingga kelas 6. Dari jumlah tersebut, untuk tahun ini dinyatakan lulus 100% ke jenjang lebih tinggi. Kepala Sekolah SD Jambe Agung Dewa Ayu Widiantari mengatakan, dari 612 tersebut, 99 orang diantaranya merupakan siswa-siswi kelas 6 yang berhasil lulus untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP. Berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik juga terus ditorehkan oleh anak didik SD Jambe Agung, mulai dari di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan bahkan internasional. Di antaranya meraih medali emas di ajang nasional Olimpiade Sains tahun 2024. Sementara itu di ajang internasional perwakilan siswa Jambe Agung juga sempat mengikuti Bali International Choir Festival yang diikuti 12 negara dan menyabet medali perak, termasuk prestasi lain di bidang olahraga dan seni. Kedepan SD Jambe Agung akan terus berkomitmen memberikan motivasi kepada anak didiknya untuk lebih berprestasi. Sekolah kami berjumlah siswanya 612 siswa. Adapun yang lulus untuk anak kelas 6-nya ada 99 anak dinyatakan lulus 100%. Dari sisa tersebut, kelas 1 sampai kelas 5 itu semuanya naik kelas ke jenjang berikutnya 100%. Harapan kami adalah ke depannya semoga SD Jambe Agung tetap jaya, tetap memotivasi siswa-siswanya untuk lebih berprestasi lagi. Acara perpisahan dan kenaikan kelas SD Jambe Agung tahun ajaran 2024-2025 ditandai dengan penyerahan penghargaan kepada siswa-siswi peraih ranking pertama dan ketiga serta 18 orang siswa peraih juara umum 1 hingga 3 dari kelas 1 hingga kelas 6. Selain itu, Ketua Yayasan Putra Jambe Agung Dewa Agung Bagus Eka Pemayun SE juga memberikan reward kepada puluhan siswa-siswi yang berhasil meraih prestasi dan mengharumkan nama sekolah di bidang akademik dan non-akademik, salah satunya olahraga. Di mana reward ini kami berikan untuk menunjang, untuk merangsang para siswa untuk tambah berprestasi. Bukan hanya berprestasi hanya di dalam sekolah saja, tetapi juga menunjukkan prestasinya untuk di luar sekolah. Baik itu di jenjang tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Dan besaran yang kami berikan itu bervariasi sesuai dengan tingkatan-tingkatan ataupun jenjang-jenjang lomba yang diikuti. Acara perpisahan dan kenaikan kelas juga dimeriahkan berbagai pertunjukan dan hiburan seni yang dibawakan langsung siswa-siswi SD Jambe Agung. Di antaranya pertunjukan Sendra Tari yang membawa lakon Ramayana dan Sinta yang menjadi pertunjukan puncak yang ditampilkan. Kreativitas dari siswa-siswi SD Jambe Agung ini mendapat respon positif dari perwakilan K3S atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Sukawati yang hadir pada kesempatan tersebut. Jadi bakat-bakat anak-anak itu dipertunjukkan hari ini dengan begitu banyaknya kegiatan-kegiatan hari ini yang begitu bagus, menurut saya bagus sekali. Dimana juga di SD Jambe Agung ini banyak sekali terdapat prestasi-prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, sampai pun bahkan sampai di bidang tingkat internasional. Luar biasa sekali SD Jambe Agung. Semoga kedepannya akan ada lagi bibit-bibit baru, akan ada lagi prestasi-prestasi yang lebih bagus lagi dari tahun ini. Animo para orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya di SD Jambe Agung cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan telah terpenuhinya kuota untuk calon siswa kelas 1 di tahun ajaran 2025-2026 berjumlah 120 orang. Jumlah tersebut akan dibagi menjadi 4 kelas, salah satunya untuk menjaga mutu pendidikan. Ari Wiratmaja, Bali TV. Ratusan pengelola LPD Lembaga Perkreditan Desa dan para pendesa adat dari seluruh Kabupaten Jemberana antusias mengikuti seminar motivasi LPD dan pendesa yang mengusung tema Bertumbuh dalam Harmoni di Gedung Ballroom Kesenian Bung Karno Jemberana. Seminar ini menghadirkan narasumber utama Dewa Made Muku yang dikenal sebagai motivator dan praktisi pengembangan sumber daya manusia di Bali.
Dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Direktur Kepatuhan Bank BPD Bali, Kepala Cabang BPD Bali, Cabang Negara, Kepala Dinas PMD Kabupaten Jembrane, Ketua BKS LPD Sekabupaten Jembrane, serta Koordinator LP LPD Kabupaten Jembrane. Kegiatan ini merupakan wujud nyata dari sinergi antar lembaga dalam upaya memperkuat peran LPD sebagai lembaga keuangan milik desa adat yang tangguh dan profesional. Ketua BKS LPD Kabupaten Jembrane IKD Arnaye dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini di Kabupaten Jembrane terdapat 64 LPD dengan 50 LPD dalam kondisi sehat, 1 LPD tidak operasional dan 3 LPD dalam kondisi kurang sehat. Ia berharap melalui seminar ini seluruh pengelola LPD dapat memperoleh inspirasi dan motivasi untuk meningkatkan kualitas manajemen serta pelayanan. Kedepan pemimpin LPD harus mampu menjadi teladan bagi bawahannya. LPD yang kurang sehat atau tidak beroperasi dapat bangkit dan tumbuh menjadi LPD yang sehat. Kepemimpinan yang kuat dan mampu membina hubungan harmonis di internal sangat penting untuk mencapai itu. Kedepan pemimpin itu adalah betul-betul bisa mampu memberikan suatu contoh kepada bawahan agar nantinya dapat meningkatkan LPD. Dan kegiatan pada hari ini merupakan suatu program kerja BKS LPD Kabupaten Jembrane di dalam hal meningkatkan SDM sumber daya manusia pengurus LPD, pengelola LPD ini yang artinya penganggarannya dari Bank BPD juga dibantu selaku mitra kerja, di mana kalau kita mengingat sejarah berdirinya LPD, Bank BPD betul-betul sangat berperan karena pertama Niko brand BPD Niko kita bawa di masyarakat untuk memperkenalkan LPD sehingga LPD menjadi seperti sekarang ini mendapat kepercayaan yang sangat tinggi di masyarakat adat. Sementara itu, Direktur Kepatuhan Bank BPD Bali, Iwayan Sutela Negara menekankan pentingnya sinergi di era globalisasi saat ini. Di zaman sekarang tidak ada yang bisa hidup sendiri, harus ada sinergi. Walau LPD berbasis desa adat, tetap harus profesional dalam pelayanan. Pengelolaan harus modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Ia juga menambahkan bahwa kualitas layanan sangat bergantung pada sumber daya manusia yang ada di LPD. Kegiatan pelatihan, motivasi, dan peningkatan kapasitas harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan adanya seminar yang kita lakukan memang erat sekali, apapun itu perusahaannya itu kita harus tetap bertumbuh, Pak. Dari tahun ke tahun kita harus bertumbuh. Target yang kita tetapkan terus meningkat dari sebelumnya. Tentu untuk mencapai target itu harus punya SDM yang bagus. Nah di sini terutama sekarang yang paling penting kan kita orang Indonesia, orang Bali masih itu sifatnya paternalistik, artinya kebapaan. Kita sebagai pemimpin harus bisa memberikan contoh, Pak. Bisa memberikan contoh, datang lebih awal, mungkin pulang terakhir, dan bisa memberikan solusi. Kalau hanya sekedar contoh tanpa solusi itu kan sama dengan istilahnya omong-omong doang, Pak, tidak ada artinya. Untuk mewujudkan itu, kami dari BPD Bali bisa memberikan sharing dalam hal ini, mendatangkan pada umum untuk meyakinkan, memberikan pengetahuan terhadap lembaga LPD. Seminar bertajuk Bertumbuh dalam Harmoni ini menjadi momentum penting dalam mempererat komunikasi dan kerjasama antara pimpinan LPD, staf operasional, serta para pemangku adat. Diharapkan kegiatan ini mampu mendorong semangat kolektif untuk menjadikan LPD sebagai lembaga yang berdaya saing, profesional, dan tetap menjunjung nilai-nilai kearifan lokal Bali. Di akhir acara pada sesi diskusi dan motivasi, Dewa Mademuku yang mengajak seluruh peserta untuk membangun teamwork yang saling percaya, komunikasi terbuka, dan kepemimpinan yang menginspirasi sebagai fondasi utama dalam pertumbuhan organisasi yang harmonis. Hendra, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi Presiden Prabowo instruksikan akselerasi penanganan sampah lewat skema hulu hilir.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih penyungsung sejebak Jakak Pejen. Pengompon Dijen selaku pengayan di pengompon jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh sebelum tahun 2029 melalui skema hulu ke hilir. Presiden Prabowo pun menginstruksikan jajarannya untuk segera berakselerasi dengan pemerintah daerah sebagai pemegang tanggung jawab perihal sampah. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh sebelum tahun 2029 melalui skema hulu ke hilir. Presiden Prabowo pun menginstruksikan jajarannya untuk segera berakselerasi dengan pemerintah daerah sebagai pemegang tanggung jawab perihal sampah. Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk mempercepat penanganan sampah dengan melibatkan pemerintah secara aktif. Hanif kembali menjelaskan Presiden Prabowo pun menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan kepala daerah perihal sampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 untuk kemudian berdiskusi langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut. Dan Pak Mendagri diminta Bapak Presiden untuk kemudian concern terkait dengan sampah dengan Pak Rosan. Jadi Bapak sudah menargetkan di dalam RPJMN-nya beliau 2029 mestinya sampah selesai. Sehingga segala strategi telah kita susun bersama melalui beberapa pendekatan, mulai dari pendekatan hulu, TPS 3R, TPST, dan pendekatan hilir, waste to energy maupun RDF. Jadi ini sedang kita susun bersama-sama. Bapak Presiden minta dalam waktu segera kita berakselerasi dengan pemerintah daerah karena tanggung jawab sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 itu pemerintah daerah, sehingga nanti kami dengan Pak Mendagri akan bersama-sama sesuai arahan Bapak Presiden mengelit untuk kemudian diskusi langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut. Saya rasa itu ya Pak. Dari Jakarta, Julius Water dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Menjaga ketahanan pangan dan menjaga kebersihan lingkungan dari sampah plastik bukan semata-mata kewajiban pemerintah. Upaya ini paling efektif dilakukan apabila berawal dari individu dan rumah tangga, sebagaimana yang dilakukan oleh ibu rumah tangga maupun kelompok wanita tani di Desa Pedawa, Kecamatan Banjar Buleleng. Beginilah rutinitas ibu-ibu kelompok wanita tani di lingkup Yeh Embung, Desa Pedawa. Di sela-sela kesibukan sebagai ibu rumah tangga, mereka menyempatkan diri berkumpul untuk melaksanakan gerakan bersih sampah plastik di wilayah desa, seperti menyapu dan mengumpulkan sampah daun dan sampah plastik di sepanjang jalan. Kemudian mengumpulkan dan memilah antara sampah dedaunan atau organik, sampah plastik bisa didaur ulang, dan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Tidak hanya itu, masing-masing rumah tangga telah melakukan pemisahan sampah secara mandiri dan membuat lubang-lubang sampah untuk dijadikan kompos. Selain itu, untuk menjaga ketahanan pangan,
keluarga masing-masing rumah memanfaatkan pekarangan untuk ditanami dapur hidup dengan aneka sayuran. Wakil Ketua KWT Jepun Bali Yeh Embung menjelaskan bahwa ketahanan pangan mulai digerakkan sejak awal tahun 2025 untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Semua sebenarnya, cuma kan ada lahannya luas, ada lahannya sempit. Kalau lahan yang sempit itu bisa dia pakai pot atau pakai polybag. Tapi kita kalau lahannya luas, kita berbagai macam tanaman untuk ketahanan pangan biar gini deh. Biar ada semua. Harus itu. Sementara Perbekal Desa Pedawo menyatakan dari puluhan kelompok wanita tani di desanya, semua diharapkan dapat berkontribusi dengan baik dalam menjaga kebersihan lingkungan dari sampah plastik serta meningkatkan ketahanan pangan. Saya harapkan semua wanita-wanita, karena hampir semuanya mengelola lahan yang sangat luas, ada dapur hidupnya. Di samping memang ada apotek hidup, karena kita tidak tahu apakah ke depan ekonomi terus akan bangkit atau krisis, sehingga untuk menjaga hal-hal yang tidak inginkan, kita mulai dari sekarang. Apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita yang dari rumah tangga, kebutuhan sehari-hari kita harus. Pihaknya juga sangat mengapresiasi dan mendukung kesadaran warganya untuk menjaga ketahanan pangan dan mengatasi permasalahan sampah. Ia juga berharap hal ini ditularkan lebih luas. Yasari Yuli, Bali TV. Ranperda Tajen masih terganjal UU sebelumnya. Kami segera kembali dengan informasinya sesaat lagi. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Puniki kemarjang disampun agak alit nekili. Metapang kalau kebaos, mepandes utawi misangi, mesin tramel, antar Ketua Banjar Jakarta Selatan emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang tajen atau sambung ayam yang diusulkan DPRD Bali menuai kontroversi. Penyebab kontroversi adalah di dalamnya ada penyebutan kata sabung ayam alias tajen yang bernuansa judi dan terganjal pasal 303 KUHP tentang perjudian. Tajen yang digadang-gadang sebagai atraksi budaya Bali di dalam pelaksanaannya di lapangan masih saja dijadikan sarana perjudian oleh sekelompok orang. Sedangkan tajen dengan tabuhrah mempunyai makna dan filosofi yang berbeda. Tajen dalam satuan tafsir sering memakai toh atau taruhan uang. Sedangkan tabuhrah adalah bentuk upacara yadnya yang tidak pakai toh dan biasanya hanya dilakukan 3 paratan atau 3 kali babak. Anggota DPR RI Dapil Bali Ketut Karya Seadnyane mengungkapkan sepanjang tajen mengandung unsur perjudian, melegalkan perjudian berarti melanggar undang-undang yang telah ada sebelumnya. Namun jika memang ini untuk meningkatkan pendapatan daerah, pengawasan lebih ketat harus ada regulasi dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Memang ini untuk meningkatkan pendapatan daerah, kemudian lebih pengawasan lebih ketat, kemudian terkontrol yang baik. Nah ini tentu harus ada regulasi yang tentu tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Karena selama ini kan peraturan undang-undangan itu masalah judi ini kan masih tidak bisa kan begitu, kecuali ada kekhususan mungkin untuk provinsi Bali. Senada dengan yang disampaikan oleh Ketut Karya Seadnyane, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bali, Nyoman Budi Utama menyebut Perda Tajan belum bisa disusun karena masih terganjal dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian. Ya, kan perlu juga kita mengadakan FGD bersama dengan kajian akademiknya itu kan sah-sah saja itu. Yang jelas yang namanya tabura itu sudah masuk di Perda Perda nomor 1 tahun 2019. Judulnya itu adalah penyelenggaraan atraksi budaya. Yaseri Yuli, Bali TV. Petani di Bali dengan luas lahan yang terbatas harus lebih kreatif dalam memilih jenis tanaman yang akan dibudidayakan. Tanaman premium bisa menjadi pilihan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Bali sebagai pulau kecil juga berdampak terhadap kepemilikan lahan pertanian yang terbatas. Sedangkan di satu sisi luas lahan salah satu yang menentukan kesuksesan petani. Untuk mengakali keterbatasan lahan, petani harus lebih kreatif dalam memilih jenis tanaman apa yang akan dibudidayakan. Menurut Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian RI, Kadek Surya Prasetya Wiguna, lahan terbatas memang menjadi kendala untuk meningkatkan produktivitas petani. Hal tersebut bukan berarti tidak bisa, namun harus diakali dengan inovasi dan kreativitas di bidang pemilihan bibit tanaman yang premium, seperti misalnya tanaman buah premium seperti alpukat, durian, stroberi, paprika, dan lainnya yang memiliki harga dan pasar premium. Tanaman premium tersebut juga harus dibudidayakan dengan sistem pertanian organik dengan teknologi smart farming untuk menekan biaya produksi bertani. Biaya produksi yang murah dengan harga jual produk pertanian yang tinggi tentunya akan meningkatkan keuntungan petani, meski memiliki lahan yang terbatas. Yang perlu diperhatikan ada dua, bagaimana volatilitas terhadap harganya. Jangan mencari produk yang volatilitasnya tinggi, lagi naik, lagi turun, turunnya terlalu tinggi dan sebagainya. Atau paling tidak mereka kalau memang dengan harga seperti itu, mampukah mereka menciptakan nilai hilirnya? Katakanlah mereka punya kebun cabai, mampu nggak bikin, misalkan katakanlah sambal gitu, atau paprika, mereka bisa nggak bikin satu produk dari paprika, atau kopi, bisa nggak mereka bikin bubuk kopinya, sehingga ada value di situ yang mereka bisa buat. Walaupun misalkan dari 100% hasil produksi, 80% mereka jual dalam bentuk biji, 20% mereka bisa olah sendiri. Jadi tidak 100% juga harus diolah ya. Itu bisa menjadi mixing strategi supaya mereka mendapatkan keuntungan yang lebih variatif dan lebih tinggi gitu. Biaya produksi bertani menjadi salah satu biaya terbesar petani dalam bertani. Untuk menekan biaya produksi pertanian, pemilihan sistem pertanian organik bisa menjadi solusi karena memanfaatkan bahan-bahan yang ada di alam sebagai pupuk maupun pestisida yang merupakan komponen termahal dalam usaha pertanian. Riasa Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan seputar Pesta Kesenian Bali PKB ke-47. Ini Jono, pedagang yang selalu ramah menyapa calon pembelinya. Ini Madam Jenny, bos kaya raya yang julid abis. Ini Broto, bodyguard sangar tapi hati Hello Kitty. Kalau ini Eca, aspri multi talent dan multifungsi. Dan ini adalah kisah mereka. Ini juga ya, Madam. Duh, uangnya kurang lagi. Maaf, Madam.
Madam kasih uang 10 juta, emang udah habis. Jangan khawatir, kini ada Bali Pay. Transaksi mudah, di mana saja. Top up saldomu, belanja sesukamu. Bali Pay. Terima kasih Mirsa, Anda masih bersama kami di Seputar Bali menjelang pembukaan Pesta Kesenian Bali PKB ke-47. Berbagai persiapan teknis dan pemasangan dekorasi telah berjalan 100%. Seluruh dekorasi panggung pelepasan Ped Aya yang berlokasi di depan Monumen Bajra Sandi Renon Denpasar terbuat dari bahan alam dan ramah lingkungan sehingga dipastikan bebas dari sampah plastik sesuai dengan tema PKB 2025 Jagat Kerti. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Igede Arya Sugiarto memaparkan seluruh dekorasi untuk acara pelepasan pawai atau PEDAYE telah dilaksanakan 100%. Meja dan kursi tamu telah diberi tanda nama dan kehadiran para undangan juga telah dikonfirmasi. Persiapan berupa pemasangan dekorasi ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Provinsi Bali dengan vendor-vendor lokal yang mendukung penuh pelaksanaan acara. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pelepasan PEDAYE tahun ini dirancang sederhana tanpa seremonial. Ia menjelaskan, begitu tiba di lokasi, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon mewakili Presiden Republik Indonesia bersama Gubernur Bali Wayan Koster akan langsung memulai prosesi pelepasan pawai dengan berjalan kaki menuju panggung kehormatan tanpa menggunakan kendaraan hias. Prosesi pelepasan PEDAYE ditandai dengan pemukulan kulkul yang memiliki makna filosofi Bali, yaitu media komunikasi tradisional Bali sebagai penanda ajakan dan memanggil seluruh masyarakat Bali untuk menyambut Pesta Kesenian Bali 2025. Dengan mengusung konsep Jagat Kerti, dekorasi panggung pelepasan PEDAYE tahun ini didominasi oleh bahan-bahan alami seperti dedaunan dan bunga. Konsep ini menggambarkan keindahan alam semesta yang selaras dengan kehidupan manusia, serta membawa pesan kuat tentang pentingnya merawat alam melalui seni dan budaya. Udah 100%. Ini kan dekorasi sudah, kemudian juga meja-meja sudah diisi juga tanda-tanda siapa yang akan duduk di situ. Kehadiran para undangan juga sudah confirm. Ini tinggal jalan aja. Ntar jam 2 tinggal kita tunggu undangan dan kita mulai. Nanti di sini acaranya sederhana, tidak ada seremonial. Begitu datang Pak Menteri sama Pak Gubernur dan rombongan VIP, langsung pernyataan singkat dari Pak Menteri mewakili Presiden melepas pawai, bukan membuka Pesta Kesenian Bali, melepas pawai. Nanti pembukaan Pesta Kesenian Balinya akan kita lakukan di panggung terbuka Arde. Setelah pelepasan pawai di Renon, acara pembukaan resmi PKB ke-47 akan dilanjutkan di panggung terbuka Arde Chandra Art Center Denpasar, yang juga telah dipersiapkan secara matang untuk menyambut ribuan pengunjung dan peserta dari seluruh Bali. Bunga Widrayani, Bali TV. Pelaksanaan Pesta Kesenian Bali PKB ke-47 yang dibuka hari ini, Sabtu 21 Juni 2025 diharapkan tetap menjaga kebersihan. Kepada penonton juga diharapkan tidak membawa botol air minum berbahan plastik agar lingkungan tetap terjaga kebersihannya. Selama Pesta Kesenian Bali PKB ke-47 berlangsung, seluruh pihak diharapkan mampu menjaga kebersihan lingkungan.
Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama ISI Bali, Profesor Komang Sudirge menyatakan, masalah sampah telah menjadi persoalan yang diperhatikan setiap tahunnya. Bahkan nantinya akan menurunkan relawan dalam membersihkan lingkungan saat PKB berlangsung. Sampah yang dihasilkan pada saat PKB nantinya diharapkan dibawa ke sumbernya dan bukan dibuang di arena PKB. Masalah sampah sudah menjadi persoalan kita setiap tahun di dalam Pesta Kesenian Bali. Nah, pada tahun ini panitia PKB telah bekerjasama dengan Bali Sasmaya. Nah, yang rencananya akan menurunkan 200 orang sebagai relawan yang akan bekerjasama untuk membersihkan areal PKB supaya tetap nyaman. Nah, yang kedua, panitia sudah meminta kepada seluruh pengisi acara agar ketika membawa sesuatu ke ajang PKB, apakah itu properti, apakah itu apapun bentuknya, supaya nanti habis dipakai itu dikembalikan ke sumbernya, dibawa ke masing-masing, bukan dibuang di arena PKB. Nah, termasuk juga penonton diharapkan tidak lagi membawa kemasan-kemasan minuman botol sekali pakai. Ya. Jadi diharapkan semuanya membawa tumbler dan sebagainya supaya benar-benar lingkungan kita bebas dari sampah plastik. Lebih lanjut dijelaskan, masyarakat termasuk penonton diharapkan tidak membawa minuman kemasan botol plastik sekali pakai dan diharapkan membawa tumbler. Desak Aryani, Bali TV. Suasana di sekitar panggung pelepasan pawai seni dalam rangka pembukaan Pesta Kesenian Bali PKB ke-47 berlangsung aman dan tertib. Sejak pukul 11 siang terlihat penonton telah memadati area sepanjang Jalan Raya Puputan dan Pasar untuk menyaksikan kemeriahan parade seni budaya tahunan tersebut. Sejak pukul 11 siang, terlihat penonton telah memadati area sepanjang Jalan Raya Puputan Denpasar untuk menyaksikan kemeriahan parade seni budaya tahunan tersebut. Petugas keamanan gabungan dari Polda Bali, Polri, Brimob, dan Satpol PP, serta pecalang adat dikerahkan untuk menjaga kelancaran acara. Terpantau setidaknya ratusan personil berjaga di titik-titik strategis, termasuk di pintu masuk penonton sekitar panggung utama dan jalur iring-iringan pawai. Panitia pelaksanaan juga menerapkan sistem pemeriksaan berlapis bagi penonton yang ingin memasuki zona dekat panggung. Barang bawaan diperiksa demi menjamin keamanan bersama. Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kepadatan, namun petugas dari Dinas Perhubungan dan Satlantas telah mengatur rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup jalan. Acara pelepasan PDAY dibuka secara resmi oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon dan Gubernur Bali Wayan Koster dengan penampilan spektakuler dari berbagai duta seni kabupaten kota se-Bali menampilkan tema besar PKB 2025 Jagat Kerti. Bunga Widrayani, Bali TV. Pesta Kesenian Bali PKB ke-47 tahun 2025 dibuka secara resmi oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon. Pembukaan ditandai dengan melepas pawai PDAY di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Bajra Sandi Renon Denpasar. Pesta Kesenian Bali ke-47 2025 merupakan pesta seni terbesar di Provinsi Bali, mengusung tema Jagat Kerti, Lokahita Samudaya, Harmoni Semesta Raya. Dibuka oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon, didampingi Gubernur Bali, Wayan Koster, Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, dan Wakil Menteri Pariwisata Luh Puspa yang ditandai dengan pemukulan kulkul dan pawai PDAY. Pawai diawali dengan penampilan isi Bali dengan garapan kolosal gamelan Adi Merdangga dan tari Siwanata Raja sebagai lambang sakral pembuka PKB, disambut antusias warga dan tamu kehormatan. Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu. Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan resmi saya Menteri Kebudayaan Republik Indonesia membuka pawai Pesta Kesenian Bali ke-47 tahun 2025. Terima kasih. 3, 2, 1. Baik, hadirin yang kami hormati,
PDAI serangkaian Pesta Kesenian Bali tahun 2025 telah dilepas oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Setelah isi Bali, penampilan dilanjutkan berurutan dari Duta Kabupaten Karangasem, Jembrane, Buleleng, Bangli, Kelungkung, Tabanan, Gianyar, Kota Denpasar, dan ditutup oleh Kabupaten Badung. Setiap peserta diberi waktu 10 menit untuk menampilkan karya di hadapan tamu kehormatan. Rute PDAI PKB mengikuti arah Purwodaksina atau searah jarum jam, dimulai dari Simpang 3 Jalan Insinyur Hajuanda dan Jalan Raya Puputan, dengan start utama tepat di depan ujung timur panggung kehormatan pertama dan berakhir di depan kantor Kemenku Wilayah Bali. Seremonial pembukaan PKB ke-47 di panggung terbuka Arde Chandra akan dirangkaikan dengan rekasadana pergelaran garapan kolaborasi Sanggar Karawitan Bungan Dedari dengan isi Bali. Winate, Bali TV. Pembukaan Pesta Kesenian Bali PKB ke-47 pada tahun 2025 yang diawali dengan PDAI atau pawai yang dimulai dari Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajres Sandi Renon Denpasar selalu menyedot perhatian masyarakat dan juga wisatawan mancanegara. PDAI pembukaan PKB juga menjadi hiburan tahunan yang berkesan bagi sebagian warga karena bertepatan dengan awal libur sekolah. Ribuan warga baik laki-laki maupun perempuan memadati kawasan Jalan Raya Puputan tepatnya di depan lapangan Bajres Sandi Renon Denpasar untuk menyaksikan pembukaan Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-47 pada tahun 2025 yang diawali dengan PDAI atau pawai. Saking membludaknya penonton, tribun yang disediakan panitia penuh sesak. Sebagian warga bahkan memaksa merangsek ke jalan untuk dapat melihat pawai. Tak hanya menonton, warga juga tak ketinggalan untuk mengabadikan momen tahunan ini menggunakan kamera atau smartphone mereka. Tak hanya dari Denpasar, beberapa warga juga ada dari kabupaten lain seperti Karangasem, Bangli, dan juga Buleleng. Salah satu warga, Ibu Wulan, mengaku setelah menonton pawai budaya ini dirinya semakin bangga dengan kekayaan budaya Bali. Selain itu, setiap tahunnya PDAI selalu memberikan pertunjukan yang berbeda sehingga mampu menarik pengunjung bahkan wisatawan. Ia juga bangga dengan generasi muda Bali yang tetap teguh mempertahankan kebudayaannya di tengah gempuran modernisasi. Bu, Ibu ini udah tahun keberapa Ibu menyaksikan langsung pembukaan PKB? Pertama kali. Ibu dari mana? Dari Singaraja. Singaraja. Memang khusus ke Denpasar? Ya, tinggal di sini. Tidak pernah ini ingin menyaksikan kali ini. Bu, bagaimana tanggapannya dengan penampilan-penampilan? Karena tadi saya lihat Ibu kan begitu antusias Bu mengabadikan juga momen-momen ini Bu. Ibu tanggapan Ibu sebagai orang Bali sendiri dengan kesenian dan kekayaan yang kita punya, gimana Bu tanggapannya Bu? Bangga banget deh, banyak sekali budayanya, kreasinya, kreativitas anak muda itu ya keren. Jadi bagaimana untuk pelaksanaan kali ini, gimana Ibu melihat, meriah atau gimana? Iya, meriah banget dan tertib lah ya, nggak ini cuma tertib nonton. Momen pembukaan Pesta Kesenian Bali yang digelar setiap tahunnya memang selalu ditunggu oleh warga Bali dan juga wisatawan. Apalagi pembukaan PKB tahun ini digelar bertepatan dengan awal libur sekolah, sehingga menjadi kesempatan emas bagi para orang tua untuk mengajak serta putra-putri mereka, sekaligus untuk mengenalkan kekayaan dan keberagaman seni dan budaya Bali di ajang pawai budaya pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-47 tahun 2025. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, berikut ini mari kita simak jadwal agenda Pesta Kesenian Bali ke-47 Minggu 22 Juni 2025. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini.
Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.